Wa syaraitu sihhati fi'liha salasatun. Syarat-syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat ada 3. Al-awwalu darul iqamati allati yastawtinuha al-adadul mujmi'una sawa'un fi dhalikal madanu wal qura allati tattakhadhu watanan allati tuttakhadhu watanan. Syarat yang pertama, sekarang kita pindah bahasan. Kalau tadi syarat wajib melaksanakan sholat Jumat, sekarang adalah syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat. Syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat ada 3. Yang pertama adalah darul iqamah. Darul iqamah itu berarti suatu tempat tinggal yang memang dijadikan sebuah pemukiman. Ya, begitu, darul iqamah namanya. Seperti santri, apakah termasuk orang yang istiton, orang yang berdomisili di suatu tempat? Berarti kalau di huko-huko ada, ya dia berdomisili di huko-huko. Kita bahas. Al-awwalu darul iqamah allati yastawtinuha al-adadul mujmi'unah. Jadi jumlah bilangan yang melaksanakan sholat Jumat itu semuanya nanti yang mengesahkan adalah orang-orang yang istiton berdomisili di tempat itu. Kalau hanya sekedar diam sementara itu tidak dikatakan istiton, tidak dikatakan mustautin. Jadi dia tidak mengesahkan sholat Jumat, tidak mengesahkan sholat Jumat. Katakanlah begini ya, di pondok ini semua status santri ini adalah orang yang bermukim tapi ghairu mustautin. Memang bertempat tinggal di sini tapi tidak menetap. Kenapa dikatakan menetap di sini? Ya karena ada di sini. Kenapa tidak dikatakan menetap? Karena suatu saat dia akan pulang ke rumahnya, ya enggak? Nanti setelah tamat akan pulang. Ini namanya mukim tapi ghairu mustautin. Nah, misalkan di pesantren ini mau melaksanakan sholat Jumat dengan jumlah santri, katakanlah syarat untuk sahnya sholat Jumat bagi sebagian ulama akan mengatakan 40 ya. 40 ini yang sah, yang kuat. Semua santri mendirikan sholat Jumat di sini, tapi para masyarakat setempat yang memang asli penduduk sini tidak ikut serta dalam sholat Jumat di sini, maka sholat Jumat ini tidak sah. Paham? Kenapa? Karena syarat wajib, syarat sahnya sholat Jumat yang pertama adalah darul iqamah. Pelaksanaan Jumat di suatu tempat itu dilaksanakan oleh orang-orang yang memang bermukim di situ dan menetap di situ. Paham? Nah, dulu kalau santri kan memang bermukim di sini tapi tidak menetap. Ghairu mustautin. Suatu saat dia akan kembali ke rumahnya masing-masing. Paham ya? Syarat yang pertama ini diungkapkan oleh al-musannif, wa abbara al-musannifu an dzalika biqalihi an takunal baladu misran kanatil baladu aw qaryatan. Nah, syarat yang pertama tadi darul iqamah ini oleh musannif dalam kitab matannya, berarti takribnya beliau mengungkapkan dengan ungkapan keberadaan balad atau sebuah negara, baik itu berupa kota atau berupa desa,
itu penduduk-penduduknya haruslah orang-orang yang mukim dan mustautin. Sudah, itu syarat yang pertama, paham ya? Yang kedua, syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat yang kedua adalah ayyakunal adadu fi jama'atil jum'ati arba'ina rajulan min ahlil jum'ati. Syarat yang kedua adalah bilangan para jemaah di dalam sholat Jumat itu harus mencapai 40 orang. 40 orang dari seorang laki-laki yang ahli Jumat. Siapa orang laki-laki ahli Jumat? Wahum al-mukallafuna al-dhukuru al-ahraru al-mustautinuna bihaitsu la yud'inuna amma istawtanuhu syita'an wala sayfan illa lihajatin. Ya, siapa orang-orang ahli Jumat itu adalah satu, orang al-mukallaf, orang yang mukallaf, orang yang terkena taklif Allah Subhanahu wa taala. Orang mukallaf itu apa? Satu, Islam. Dua, balik. Tiga, akil, punya akal. Kemudian yang keempat, bulughut dakwah, sampainya dakwah kepada seseorang tersebut. Ini namanya mukallaf, orang yang terkena tuntutan hukum syariat, mukallaf namanya. Ini ahli Jumat begitu. Siapa ahli Jumat? Ahli Jumat adalah al-mukallafun, orang-orang mukallaf. Siapa mukallaf? Orang Islam, orang yang berakal, orang yang balik, dan orang yang bulughut dakwah, sampainya dakwah kepada mereka. Kalau orang-orang di primitif sana, orang pedalaman yang tidak mendapat jangkauan ulama, ini tidak dikatakan mukallaf. Artinya beban hukum syariat tidak ada pada mereka itu. Meskipun mereka punya akal, meskipun mereka punya balik, meskipun mereka Islam, misalkan begitu. Paham ya? Yang kedua, siapakah yang dikatakan ahli Jum'ah? Yang kedua adalah laki-laki. Siapa lagi? Orang yang merdeka. Siapa lagi? Orang yang menetap atau berdomisili di tempat tersebut. Gambarannya bagaimana orang itu bisa dikatakan menetap atau dikatakan mustautin atau dikatakan berdomisili? Bihaitsu la yud'inuna amma istawtanuhu syita'an wala sayfan. Gambarannya dia tidak berpindah dari tempat itu baik di waktu musim kemarau atau musim hujan, musim panas atau musim dingin. Dia menetap di situ, kecuali karena memang ada hajat. Jadi memang sudah jadi tempat tinggalnya dan menetap di situ. Inilah dikatakan ahli Jumat. Istilahnya penduduk setempat, begitu. Ya. Itu syarat yang kedua. Berarti kalau kurang dari 40 bagaimana? Hukum sholat Jumatnya tidak sah. Jadi pendapat yang paling kuat, nanti adalah pendapat-pendapat ulama yang boleh melaksanakan sholat Jumat di bawah bilangan 40 orang. Ada. Tapi kita tetap berusaha untuk ikut yang paling sahih untuk syarat-syarat ini. Gitu ya, kecuali memang darurat. Wasalisu, yang ketiga sekarang, syarat sahnya pelaksanaan Jumat itu ayyakunal waktu baqiyan. Keberadaan waktu ini masih ada. Waktu melaksanakan sholat Jumatnya masih ada. Wa huwa waktu zuhri, waktu sholat Jumat yaitu waktu zuhur. Jadi waktu zuhur masuk, ya berarti di situ waktu sholat Jumat sudah masuk. Waktu sholat Jumat yaitu waktu sholat zuhur. Sholat zuhur habis waktunya, berarti ya juga habis juga waktu sholat Jumat. Fayushtaratu an taqa'ul jum'atu kulluha fil waqti.
Oleh karena sholat Jumat waktunya adalah waktu sholat duhur, maka disyaratkan pelaksanaan Jumat keseluruhan harus terjadi di dalam waktunya sholat duhur. Sholat Jumat jadi mulai dari awal sampai akhir itu full terlaksana di dalam waktunya. Kalau keluar dari waktunya bagaimana? Nanti dilanjutkan. Falau dhaqa waktu dhuhri anha, maka apabila waktunya mepet tidak memuat pelaksanaan sholat Jumat, gambarannya bagaimana? Bi allam yabqa minhu ma yasa'u alladzi la budda minhu fiha min khutbataiha wa rak'ataiha sulliyat dhuhran. Gambarannya dengan gambaran pelaksanaannya sudah tidak memuat, waktunya sudah tidak lagi memuat pelaksanaan yang harus dilakukan, yakni 2 khutbah dan 2 sholat Jumat. Maka bagaimana? Sulliyat zuhran, maka harus dilakukan sholat duhur. Mau sholat Jumat tapi waktunya sudah mepet, tetap dia laksanakan khutbah. Terus kok ternyata pas sudah mau melaksanakan sholat Jumat waktunya sudah habis, ya diteruskan dengan sholat duhur, tidak usah dibatalkan, diteruskan dengan sholat duhur. Misalkan 1 rakaat sudah masuk waktu asar, kan tinggal 1 rakaat sholat Jumatnya, baru 1 rakaat sudah masuk sholat, waktunya sholat asar, tinggal 1 itu. Nah ini dilanjutkan terus jadi 4 rakaat. Sholat duhur kan 4 rakaat, dilanjutkan dengan sholat duhur binaan ala ma fu'ila minha. Berarti itu maksudnya meneruskan sampai di mana kita melaksanakan Jumatnya. Atau di pertengahan rakaat kedua ternyata azan asar sudah terdengar. Oh, ini berarti tidak memuat pelaksanaan secara seluruhan, secara sempurna, maka harus dilanjutkan dengan sholat duhur. Tidak dibatalkan, tidak. Paham ya? Wafatat al-jum'atu sawa'un adraku minha rak'atan amla. Dan hukum Jumatnya ini sudah terlepas baik dia menemukan 1 rakaat atau tidak. Kan orang dikatakan bisa menemukan sholat Jumat itu ketika mendapatkan 1 rakaat. Nah ini kalau sudah waktunya kurang, maka ini sudah terlepas dari Jumat, maka dia harus melanjutkan dengan sholat duhur. Sekarang walau syakku fi khuruji waktiha, kalau dia ragu dalam keluarnya waktu, wahum fiha atammuha jum'atan ala sahih, dia ragu waktunya sudah keluar atau tidak, maka kalau posisinya ragu, tetap menurut qaul sahih dia melanjutkan sholat Jumat. Kalau hanya ragu ya, kalau tadi kan yakin atau dhon, yakin atau dhon, yakin atau dhon. Kalau dhon ini dia punya dugaan kuat bahwa sholat Jumat waktunya masih ada. Kalau syak ragu 50-50 kalau syak. Antara ada dan tidak ada, di dalam hati kita ragu, ini waktu sholat Jumat masih ada apa sudah habis. Kalau ragu seperti itu tetap melanjutkan dengan sholat Jumat, tidak dilanjutkan dengan sholat duhur. Paham ya?